BPK mengkhawatirkan pemerintah tidak mampu lagi membayar utang dan bunga negara. Bagaimana menurut Ustadz? Saya Samsudin Alimsyah. Mari kita bicarakan demokrasi. Makasih. Saya kira memang ini kondisi negara kita sekarang ini memang tidak dalam kondisi yang sedang baik. Bahkan beberapa ahli itu kemudian sudah mengibaratkan kalau kita di jalanan gitu ya, di jalanan ada traffic light gitu, ini negara kita sudah berada pada kondisi itu sudah lampu kuning. Lampu kuning bukan untuk hijau, tapi ini lampu kuning mendekati merah gitu ya. Jadi sehingga beberapa ahli mendesak memang pemerintah segera mengambil langkah yang tepat gitu ya untuk keluar dari kondisi sekarang gitu. Jujur saja memang saya kira memang negara harus jujur kepada publik gitu ya, karena kalau kita melihat kekuatan keuangan negara kita sekarang ini kan memang agak ngeri. Secara finansial misalnya itu negara kita sedang terancam untuk kolaps. Jadi situasinya agak mengerikan gitu sesungguhnya gitu. Dan saya kira kita tidak boleh menutup kondisi ini, menutupi kondisi ini gitu ya, karena bahkan itu semakin berbahaya kalau kemudian ternyata kita tidak jujur kepada publik. Toh kemudian bukan karena publik yang berapa, tapi kan kekuatan negara kita sekarang ini kan sebenarnya adalah bagaimana mengajak publik untuk kemudian bersatu padu gitu ya, untuk bisa sama-sama mengatasi kondisi negara kita sekarang ini gitu. Tentu kita tidak ingin negara kita ini mundur lagi gitu, seperti yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya, terutama pada saat sebelum reformasi gitu ya. Meskipun berdasarkan dengan penjelasan sebelumnya tadi, tanda-tanda ke arah sana itu memang kita tidak boleh menutup mata, itu semakin mendekati gitu. Karena ada banyak hal, indikator-indikator yang coba dibangun gitu ya. Khusus yang berkaitan saja, jadi selain finansial, berkaitan demokrasi, itu beberapa ahli memang sudah memvonis bahwa kondisi negara kita, khusus dalam berkaitan penegakan hukum, berkaitan dengan penegakan hukum, dengan kebebasan berekspresi dalam bingkai besar demokrasi, itu bukan lagi berjalan di tempat, tapi bahkan sudah berjalan mundur. Nah sekarang ini adalah kejadiannya berada pada posisi isu keuangan negara, yang juga adalah dikhawatirkan sekarang ini justru jangan sampai sama dengan demokrasi juga mengikuti, dan biasanya akan seperti itu gitu ya, itu berjalan mundur. Sehingga kita semua berharap tentu ada ekstra kehati-hatian yang sama, dan hanya itu bisa dilakukan kalau kemudian pemerintah jujur kepada publik gitu ya. Sekali lagi kita khawatir, kita semua tidak ingin berjalan mundur. Meskipun ada, kalau era-era beberapa tahun yang lalu, itu kan ada artis yang kemudian memfamiliarkan istilah itu adalah jalan mundur gitu ya. Tetapi itu bukan yang kita maksud gitu. Itu saya kira yang memang, karena yang ingin saya jelaskan di sini sebenarnya adalah bagaimana kita mengajak semua publik untuk bergerak, untuk mengatasi bahaya yang terjadi ini gitu ya. Tidak ada satu aktivitas yang berjalan mundur, apalagi kalau kita analogikan, saya bisa menanyakan gitu ya, kendaraan gitu yang kemudian mundur, para pengendalinya, supirnya tidak hati-hati, tidak punya kaca cermin spion gitu ya, yang orang Papua menyebut ini kopu yasen gitu ya, itu berbahaya gitu, karena bisa-bisa terjungkal turun ke jurang dan itu susah diselamatkan gitu ya. Jadi analogi yang saya kira kita perlu cermati bersama. Sobat sekalian, berkaitan dengan soal kekuatan finansial negara kita, sebenarnya ini sudah pernah dibahas secara khusus di channel kita juga ini, beberapa edisi sebelumnya itu paling tidak berkaitan dengan dua hal. Misalnya kalau kita cek di soal pertama adalah soal utang negara. Utang negara kita per hari ini saja, tahun ini itu melonjak cukup tinggi gitu ya. Seolah-olah seperti dengan grafiknya COVID yang sekarang ini grafik naik sekali gitu ya. Pada posisi angka 6.454 triliun, naik sekitar 250%. Kalau kita kemudian mencoba membandingkan di saat ketika zaman pertama kali ditinggalkan atau peninggalan Pak SBY di tahun 2014, itu hanya berada pada posisi 2.500 triliun lebih. Ini yang kita lihat gitu ya, agak ngeri-ngeri memang. Jadi utang saja itu kemudian melambung tinggi gitu. Justru pada saat kampanye dulu, justru inilah diskusi soal utang itu yang banyak dibahas gitu ya. Nah, sayang sekali karena di tengah utang yang begitu melambung tinggi, namun ini yang saya sebutkan tadi 6.000 itu adalah sebenarnya itu adalah utang negara gitu ya. Karena ingat, sebenarnya ada 3 komponen utang. Satu itu adalah utang negara yang saya sudah jelaskan tadi. Yang kedua adalah ada utang BUMN, dan BUMN itu adalah milik negara gitu ya.
ada utangnya adalah utang swasta gitu ya. Nah ini yang saya kira memang agak krusial gitu ya. Tapi dari utang negara saja ini sudah sangat berbahaya. Dan yang menjadi problem lain adalah di tengah utang yang begitu menumpuk dan dalam kondisi sekarang kita di tengah pandemi, kita tahu semua bahwa sumber penerimaan negara kita itu kemudian sangat terbatas. Hampir sulit sekali. Ada utang yang harus dibayar, ada bunga utang yang harus dibayar, tapi kemudian sumber pendapatan itu semakin sulit. Sumber pendapatan itu misalnya adalah baik itu sumber pendapatan atau penerimaan pajak atau penerimaan non pajak gitu ya. Jadi PMDP, penerimaan bukan pajak, atau hibah dan penerimaan lainnya gitu ya. Itu adalah komponen-komponen pendapatan dalam APBN yang memang sekarang ini agak mengkhawatirkan karena sangat rendah sekali. Kalau kita cek misalnya kan di APBN kita itu kan berada pada posisi misalnya total belanja kita adalah 2.700 triliun gitu ya, yang kita lihat di APBN kita. Tapi kemudian ini per sekarangnya 2021. Lalu kemudian kita coba kita cek di pendapatan. Di pendapatan kita hanya berada pada kisaran 1.900 triliun. Itu artinya apa? Pendapatan dibanding dengan kebutuhan belanja itu ada gap di sana atau defisit atau ada selisih, yaitu adalah 800 triliun yang harus ditutupi dengan cara bagaimana? Tidak ada pilihan adalah menerbitkan surat utang atau surat berharga yang lainnya gitu ya. Sebenarnya sobat sekalian, kita sudah pernah di tahun 2016 pemerintah kita telah melakukan berbagai upaya, termasuk adalah pada saat itu kita mengenal istilah tax amnesty gitu ya. Jadi ada pengampunan pajak pada saat itu, kita ingat, dengan harapan bahwa kalau dengan skema, dengan program pengampunan pajak ini kemudian bisa menggerakkan sumber-sumber pendapatan yang lain. Tapi sayang sekali ternyata hasilnya seperti yang kita saksikan sekarang ini. Negara tetap berada dalam kondisi kesulitan membayar utang gitu ya. Kondisi ini juga sebenarnya seperti sekaligus menjawab pertanyaan tadi, ini kan sebenarnya juga dikhawatirkan oleh BPK. Jadi BPK adalah lembaga audit independen yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi. Itu kemudian melakukan secara konstitusi karena tugasnya melakukan audit terhadap APBN dan APBD. Ya, jadi keuangan negara diaudit di sana, dan hasil auditnya khusus untuk APBN tahun 2020 itu sudah menemukan beberapa yang catatan yang saya kira agak memang bukan menarik ya, tapi ini harus segera disikapi. Sama yang kita bahas kemarin gitu ya di channel pendapat dengan Pak Kamru Samad sebelumnya gitu ya. Ternyata BPK juga menyatakan bahwa dari hasil audit itu temuannya adalah dari penerimaan negara untuk tahun 2020 realisasinya itu berada pada angka 1.647 triliun gitu ya. Hanya pada kisaran itu. Dari target tadi yang kita cek misalnya ada hampir targetnya adalah berharap pada sampai 1.900-an gitu. Lalu kemudian yang menarik juga adalah dari pendapatan itu ternyata realisasi belanja mencapai pada angka 2,5 atau 2.595, sekian triliun gitu ya. Ini kita lihat, berarti ada defisit. Nah, defisit ini yang menarik sobat sekalian. Karena kalau kita merujuk pada Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003, batasan defisit itu adalah maksimal 3%. Tapi kemudian undang-undang ini khusus untuk pasal ini dianulir gitu ya untuk sementara karena ada PP nomor 1 lalu kemudian Perpu nomor 1 yang kemudian disetujui oleh anggota DPR sendiri, itu kemudian menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, yaitu khusus berkaitan defisit. Itu memang ada pelonggaran gitu ya dengan alasan karena situasi COVID yang tentu perekonomian akan terganggu. Ada upaya-upaya yang dilakukan termasuk adalah memberikan kelonggaran kepada pemerintah untuk belanja dan batasan defisit. Hanya saja kita tidak mendiskusikan soal di batasan defisit itu karena defisit itu kan sebenarnya kalau di Undang-Undang nomor 2 itu jelas. Yang sekali lagi yang dulu Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 batasannya 3%, lalu kemudian di Perpu nomor 1 menjadi Undang-Undang nomor 2 tidak ada batasan defisit di sana, tapi diingatkan bahwa 2023 nanti akan kembali 3. Yang ingin kita stressing adalah sebenarnya filosofi defisit itu. Kenapa harus dibatasi? Karena ini adalah sesungguhnya kunci bagaimana tidak atau menghindari yang namanya kotor anggaran, menghindari gagal bayar seperti pertanyaan tadi. Kalau kemudian orang ugal-ugalan dalam belanja, tapi kemudian pendapatan tidak memadai, maka di situ akan terjadi namanya kotor anggaran dan ujungnya adalah terjadi gagal bayar. Dan ya, kekhawatirannya adalah
bukan soal gagal bayar saja, tapi kita bisa menjadi kolaps. Maka hati-hati itu penting. Siapa yang bisa mewarning pemerintah menjadi hati-hati? Maka disitulah fungsinya ada sebenarnya lembaga yang disebut DPR. Di situ lembaga DPR. Anggota kita ada DPR di sana. 500 lebih anggota DPR harusnya bersikap. Anggota DPR harusnya menjalankan fungsinya. Fungsi anggota DPR itu adalah memastikan bahwa APBN kita sehat, negara kita sehat. Disitulah fungsinya anggota DPR di sana. Fasilitasi super wah di situ, semua serba nyaman di Senayan saja. Banyak aktivitas sebenarnya, banyak kerja-kerja bisa dilakukan anggota DPR, terutama mewarnai pemerintah untuk supaya dalam mengelola tata kelola keuangan negara kita menjadi sehat. DPR tidak boleh diam saja, apalagi kemudian justru mengamini. Karena dalam posisi itu kita bisa mengeluarkan, semoga saja anggota DPR sekarang ini tidak hanya dia antara disebutkan, saya selalu mengistilahkan DPR itu adalah sosok antara ada dan tiada. Adanya adalah di mana kita kenal anggota DPR. Anggota DPR itu pasti ada. Dia punya gedung di Senayan sana yang begitu super mewah. Dia punya fasilitas yang berlimpah di sana, dan dia akan hadir menerima gaji pada saat dia tanda tangan. Tapi ketika menjalankan fungsinya, kinerjanya, fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan negara kita, itu tanda tanya besar. Karena sampai hari ini kita tidak pernah mendengar DPR menggunakan sikap politiknya terhadap keuangan negara kita, terhadap pemerintah kita. Apakah karena anggota DPR kita terhimpun dalam satu partai yang partainya itu adalah disebut tanda petik adalah koalisi pemerintah sampai kemudian diam? Saya kira itu sudah keliru. Karena Anda bagian dari pemerintah atau bukan partai pengusung pemerintah, tugas anggota DPR adalah sangat jelas dalam konstitusi, yaitu bagaimana melakukan pembahasan seluruh kebijakan pemerintah, melakukan pengawasan. Tapi semua dari tiga fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi budgeting adalah sesungguhnya core-nya adalah bagaimana memperlihatkan jati diri kedudukannya DPR sebagai check and balance, memastikan bahwa pemerintahan on the track. Ketika negara kita menjadi dalam situasi sekarang ini, maka harusnya DPR segera bersikap secara politik. Sekali lagi, kita tidak ingin DPR dia hanya ada dalam gedung, dia hanya ada dalam tanda tangan, dan dia ada pada saat studi banding. Tapi anggota DPR dia ada dalam sikap politiknya, dalam sikap yang tegas untuk menyatakan pada dirinya sebagai wakil rakyat yang dipilih dalam pemilu yang lalu, menjalankan fungsi pengawasan kepada pemerintah. Mengawasi bukan karena tidak setujunya, bukan bagian dari partai pengusung pemerintah, tapi karena yang bersangkutan sadar mandatnya adalah sumpah jabatannya mewakili rakyat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah.